Bersyukur Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama ke tempat ini. Semuanya karena anugerah Tuhan yang memberikan kesehatan bagi kita untuk kita boleh memuji menyembah Tuhan. Seberapapun kita yang hadir, kita mulai ibadah kita. Kita satukan hati kita memuji menyembah Tuhan. Yang siap memuji menyembah berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Yes. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk pagi yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh dikumpulkan di rumah-Mu Tuhan. Ini adalah momen yang terbaik kami bisa bersama-sama Engkau di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kasih Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan, sehingga kami tidak kurang suatu apapun Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam perjalanan walaupun cuaca tidak mendukung Tuhan, tapi kami percaya Tuhan akan menibakan anak-anak-Mu sampai tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biar Engkau sendiri yang memegang kendali semua acara dari awal, pertengahan, hingga akhir dari ibadah ini. Juga melalui sakramen perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau juga menyertai, juga Engkau ambil alih segalanya Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kasih, kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala kesalahan yang kami lakukan sepanjang minggu ini Tuhan. Apapun yang tidak berkenan kepadamu, baik tingkah laku kami, perbuatan kami, bahkan ketidaktaatan kami akan Engkau Tuhan, ampuni kami. Sehingga kami boleh layak masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini Bapa. Dengan segenap hati pagi hari ini bersama dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau lebih lagi Bapa. Sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan. Kami mempergunakan waktu yang terbaik pagi hari ini untuk menyembah Engkau. Allah yang hidup, Allah yang ada dalam hati kami Tuhan. Yes, haleluya, haleluya Yesus.
sore, berikan salam kanan tos muka belakang saudara. Haleluya. Yes, kami mau bersuka cita pagi hari ini Tuhan, karena kami memiliki ayah lang yang luar biasa dalam hidup kami. Yes, haleluya. Sebab Dia yang sanggup merubah segala duka cita menjadi sukacita. Amin, saudara. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Yes. Kau ubah rataku jadi tarian. Kau bukakan kain kabuku. Sebab Dia yang berikan sukacita. Berikan sukacita, jiwaku bermasmur dengan segenap kekuatanku memujimu. Kau ubah ratapanku, haleluya. Kau ubah rataku jadi tarian. Kau bukakan kain kabuku. Dia berikan sukacita, Dia berikan sukacita, jiwaku bermasmur dengan segenap kekuatanku memujimu. Yuk sama-sama katakan, ku tak akan berdiam, memujimu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Kau ubah rataku jadi tarian. Oh amin, kami percaya Tuhan. Kau bukakan kain kabuku. Dia yang berikan sukacita buat saudara dan saya. Dia berikan sukacita, jiwaku bermasmur dengan segenap kekuatanku memujimu. Yes, semuanya katakan, ku tak akan berdiam, memujimu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin, sekali lagi, ku tak akan berdiam, memujimu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Yeah, haleluya. Yang siap lebih lagi, sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Dia Allah yang maha kuasa. Dia luar biasa dalam hidup kita. Tepuk tangan yang lebih semangat lagi dong buat Tuhan. Yeah. Tak terlukiskan. Yuk semuanya. Kasih yang Kau berikan. Katakan karya termegah. Karya termegah.
Sampai selamanya, amin. Bapak Ibu, kami persilakan duduk. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita buka hati kita, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Bapak Saudara, bersyukur kita memiliki Allah yang perkasa. Dialah Allah Adonai, Allah Sang Pencipta, Allah yang mengasihi kita. Haleluya.
terhingga Tuhan, kalau pagi hari ini kami berada di tempat yang terbaik, yaitu di dalam rumah Tuhan. Walaupun udara tidak mendukung Tuhan, tetapi anak-anak-Mu tetap datang dan mencari Tuhan. Karena mereka tahu ketika mereka bertemu dengan Engkau, sesuatu yang besar pasti terjadi. Bapak, terima kasih untuk hari yang indah ini. Mari Tuhan, Engkau memberkati hamba, mengurapi hamba dengan urapan yang baru. Apapun firman Tuhan yang akan disampaikan kepada jemaat-Mu Tuhan, benar-benar isi hati-Mu. Kami berdoa Tuhan juga menjamah pikiran dan hati setiap jemaat yang hadir di tempat ini. Telinga rohani mereka dijamah Tuhan, agar setiap firman yang jatuh biarlah jatuh di tanah yang subur. Segala hal yang mengganggu konsentrasi mereka kami tolak dalam nama Yesus. Karena kami tahu iblis tidak senang ketika anak-anak-Mu mendapat kekuatan baru dari Tuhan, mendapat pengajaran baru dari Tuhan, mendapatkan visi yang baru dari Tuhan. Karena itu aku tolak iblis di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan sejak dari awal sampai terakhir dengan bahasa yang sederhana, hamba bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah semua jemaat dan juga hamba diberkati oleh kebenaran Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Luar biasa ya, anak Tuhan selalu luar biasa. Amin ya. Oke, hari ini puji Tuhan saya diberi kesempatan untuk membawakan sharing firman Tuhan. Dan ketika saya berdoa, Tuhan menaruh di hati saya berbicara tentang mukjizat. Karena setiap daripada kita pasti memerlukan mukjizat ya. Dan kita akan belajar bagaimana kita bisa mengalami mukjizat Tuhan dalam hidup kita. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana sikap yang benar untuk bisa mengalami mukjizat. Mukjizat ya, luar biasa ya. Apakah mukjizat itu? Mukjizat adalah perbuatan yang ajaib dan hanya bisa dilakukan oleh kuasa Tuhan. Amin. Jadi hanya kuasa Tuhan yang bisa melakukan mukjizat. Apa tujuan mukjizat? Kita next. Tujuan mukjizat itu ya, kita baca di dalam Yohanes 11 ayat 4. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi tujuan daripada mukjizat ada 4 saya catat di sini. Pertama, untuk memperlihatkan kekuasaan dan keilahian Tuhan. Sehingga nomor 2, nama Tuhan dimuliakan. Dan juga ada tambahannya, supaya orang yang tidak percaya menjadi percaya dan orang yang sudah percaya menjadi lebih percaya. Betul ya? Yang terakhir, untuk menemplak ketidakpercayaan dan sifat sombong manusia. Dengan kita mendapatkan mukjizat, kita bisa berkata, kuasa Tuhan yang bekerja, bukan kepandaianku, bukan kekuatanku, bukan keahlianku, tetapi kuasa Tuhan. Siapa saja sih yang pernah melakukan mukjizat? Di dalam perjanjian lama dicatat, para nabi diberikan kuasa oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat seperti Musa. Dia melemparkan tongkatnya berubah menjadi ular. Kemudian dia membelah laut merah dan menyeberanginya. Nabi Elia menggandakan roti seorang janda. Nabi Elisa menyembuhkan sakit kusta daripada aman. Oke. Di dalam perjanjian baru Petrus dan Paulus juga dipakai Tuhan untuk melakukan mukjizat. Tetapi semuanya itu bukan karena kuasa dan kuat mereka. Mereka hanya dipakai sebagai alat oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi kuasa Tuhan yang bekerja melalui hamba-hambanya. Apakah saat ini mukjizat masih terjadi? Siapa yang percaya mukjizat masih terjadi? Masih terjadi. Melalui siapa? Melalui hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan. Banyak orang yang sembuh dari penyakitnya. Banyak orang yang keluar dari masalah persoalannya ketika mereka datang didoakan oleh hamba Tuhan. Bukan kuasa hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan hanya alatnya saja. Jadi yang menjadikan mukjizat adalah kuasa Tuhan ya. Oke. Pada zaman Yesus juga, Yesus melakukan banyak mukjizat ya.
Orang lumpuh berjalan, orang buta bisa melihat, kemudian meredakan badai dan bahkan membangkitkan orang mati. Kalau saya tanya siapa yang membutuhkan mujizat? Bisa angkat tangan enggak? Ada enggak saudara yang membutuhkan mujizat? Saya masih membutuhkan mujizat. Saya masih membutuhkan mujizat dalam hidup saya. Karena apa? Selama kita hidup, pasti ada persoalan mengikuti kita, betul ya? Satu persoalan selesai, datang lagi persoalan yang lain. Itu selesai, datang lagi persoalan yang lain. Kita membutuhkan mujizat kapan? Ketika persoalan kita itu terlalu berat, terlalu rumit, sehingga kita berpikir pun gak bisa gitu. Aduh, bagaimana ya jalan keluar dari masalahku ini? Saat itulah kita membutuhkan mujizat. Amin ya. Sekarang kita akan belajar dari Alkitab ini. Bagaimana saya akan berbicara mengenai mujizat yang dilakukan oleh Yesus sendiri ya. Dalam 3,5 tahun pelayanannya di bumi, banyak mujizat yang dilakukan Yesus. Mungkin tidak semuanya dicatat ya, karena mungkin nanti kalau dicatat semua pasti buku Alkitab itu akan tebal sekali. Jadi dicatat mujizat yang luar biasa yang pada saat ini boleh memberkati manusia zaman ini. Amin ya. Jadi mujizat yang luar biasa dan kita mau belajar. Kenapa sih orang-orang itu menerima mujizat? Bagaimana sih seharusnya sikap kita sehingga kita juga boleh mengalami mujizat. Saya mencatat ada 5 sikap kita yang benar supaya kita mengalami mujizat. Yang pertama, yaitu milikilah iman yang teguh. Milikilah iman yang teguh. Yang kedua, taat dan bertindaklah. Yang ketiga, tunduk pada otoritas. Yang keempat, berbelas kasihan. Dan yang kelima, sabar. Jadi 5 hal yang harus kita pelajari hari ini supaya kita juga boleh menerima mukjizat daripada Tuhan. Jadi yang pertama adalah miliki iman yang teguh atau iman yang tidak tergoyahkan atau iman yang kokoh. Kita akan belajar dari mukjizat Yesus yang pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur dalam suatu acara perkawinan di Kana. Kita baca firman-Nya ya. Oke, yang pertama, ayat yang pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ayat ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kemudian Yesus berkata kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Perhatikan ya, yang di ayat ketiga, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Hanya 3 kata saja. Ibu Maria tidak berkata kepada Yesus, Yesus tolong dong, mereka kasihan loh, mereka malu loh kalau sampai kehabisan anggur. Tolong dong, kamu bikin apalah sesuatu untuk menolong. Tidak, ibu Yesus hanya berkata, mereka kehabisan anggur. Hanya 3 patah kata saja. Dan Yesus menjawab apa di sini? Mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Mungkin kita berpikir, kok Yesus nolak ya? Yesus tidak menolak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Yesus menegaskan, saya membayangkan ya ketika Ibu Maria tuh berkata kepada Yesus, dia memandang Yesus dan berkata, mereka kehabisan anggur. Dan Yesus tahu, 3 kata yang Maria katakan kepadanya, Yesus tahu, oh you want me to do something for them? Yes. Jadi tanpa banyak kata-kata Yesus tahu, Maria menginginkan Yesus menolong mereka. Amin. Jadi kenapa? Kok Maria hanya mengucapkan 3 kata saja? Sebagai seorang ibu saya percaya, kita yang menjadi orang tua juga, kita pasti mengenal sifat karakter anak-anak kita. Betul ya? Yesus lahir dari rahimnya Ibu Maria. Sejak dari bayi sampai mungkin sebelum dia keluar melakukan pelayanan meninggalkan rumah.
Kan sehari-hari itu dari pagi sampai malam berada bersama-sama Ibu Maria, bukan? Dia bertumbuh menjadi anak. Ibu Maria pasti tahu Yesus itu penuh kasih, Yesus itu menurut, kalau diminta tolong apa-apa tidak menolak, betul enggak? Mungkin Yesus juga menolong adik-adiknya yang lahir kemudian. Jadi Maria sangat kenal dengan Yesus. Dan semua itu ada di dalam hatinya. Ada dicatat di sini ya, di dalam Lukas 2 ayat 41. Pada usia 12 tahun, pada waktu itu Yesus usia 12 tahun dan mereka sekeluarga harus berangkat ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Setelah selesai mereka rombongan berangkat pulang kan, tetapi tiba-tiba Ibu Maria itu sadar, loh kok Yesus enggak ada ya. Jadi Maria dan Yusuf kembali ke Yerusalem dan mencari Yesus 3 hari lamanya. Dan akhirnya Yesus ditemukan di mana? Di Bait Allah, sedang duduk bersama imam-imam di sana, ahli-ahli Taurat mungkin ya, sedang bertanya jawab tentang Alkitab. Para imam terheran-heran karena kok pengetahuannya luar biasa. Tapi yang lebih heran lagi saya rasa orang tuanya. Karena mereka tahu 12 tahun nggak ada sekolah teologi zaman itu ya. Mungkin juga Yesus belum bersekolah ya. Mereka terheran-heran, tetapi apa? Maria menyimpan itu di dalam hatinya. Jadi banyak peristiwa yang dialami Maria bersama dengan Yesus, sehingga dia hanya berkata 3 patah kata saja. Mereka kehabisan anggur, mungkin dengan nada yang sangat sendu gitu ya. Yesus melakukannya ya. Ketika Yesus berkata, saatku belum tiba, Ibu Yesus enggak peduli. Dia berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Amin. Itu adalah iman Maria karena dia melihat Yesus. Dia mengalami Yesus. Tiap hari dia bergaul dengan Yesus. Dia tahu Yesus pasti lakukan itu. Betul ya? Bagaimana dengan kita? Kita mengalami mujizat, mengalami masalah maksud saya. Sebenarnya kita cukup loh. Berkata 3 kata saja, tetapi dengan iman ya. Kita bisa berkata gini, Tuhan aku lelah, Tuhan aku capek Tuhan, aku enggak sanggup Tuhan. 3 patah kata saja yang engkau ucapkan dengan iman lebih powerful, lebih berkuasa dari sederetan doamu yang ngalor ngidul ke kiri dan ke kanan. Betul enggak? Ketika kita mengalami masalah, tendensi, saya bukan berkata, jangan salah ngerti ya, saya bukan berkata bahwa jangan berdoa yang panjang-panjang, bukan. Tetapi biasanya ketika kita mengalami masalah, apa yang kita lakukan? Kita cerita kepada Yesus tentang masalah kita. Betul ya? Tuhan aku ini kekurangan uang, Tuhan aku diuber-uber sama bank, Tuhan. Aduh Tuhan rumah tanggaku apa? Itu yang kita ceritakan kepada Yesus. 3 patah kata saja sudah cukup saudaraku. 3 patah kata dengan iman lebih powerful dari doa yang panjang lebar yang hanya menceritakan masalah kita kepada Yesus. Maria enggak minta loh kepada Yesus, tolong dong anakku lakukan mujizat. Dia tidak berkata itu ya. 3 patah saja sudah cukup. Yesus aku sedih, Yesus aku sudah enggak kuat. Tapi dengan mata kita memandang kepada dia. Lebih powerful daripada doa yang bertele-tele dan hanya menceritakan, membesar-besarkan masalah kita. Jadi ketika kita berdoa, pandang Yesus dan berkata, Yesus aku percaya padamu. Aku enggak peduli dengan persoalanku yang panjang lebar yang enggak habis-habisnya. Aku hanya percaya kepadamu bahwa engkau berkuasa memulihkan hidupku. Amin. Jadi mulai sekarang ya, milikilah iman yang kuat, iman yang kokoh, yang tidak tergoyahkan. Amin. Kemudian kita pun harus bergaul intim dengan Tuhan ya. Bagaimana kita bisa kenal karakter Yesus, bagaimana kita bisa kenal bagaimana Tuhan menolong kita. Saya mengalami banyak sekali mujizat dari yang kecil sampai yang besar. Sehingga saat ini saya berkata, ada masalah datang, aku tahu pada saatnya Tuhan pasti tolong. Bukan berarti saya sok tahu ya, tapi saya tahu Tuhanku pasti tolong. Karena dia sudah tolong di waktu-waktu yang lalu, dia juga pasti tolong saat ini. Itu yang saya yakini. Jadi walaupun masalah sebesar apapun, badai pasti berlalu. Amin. Badai pasti berlalu ya. Seperti Ayub. Ayub kan dipulihkan ketika dia memandang Yesus, betul?
Padahal Tuhan berkata apa? Inilah orang yang sangat berkenan kepadaku. Tetapi ternyata Ayub enggak mengenal Tuhan secara pribadi loh. Ketika masalah itu datang bertubi-tubi sampai dia habis-habisan lah istilahnya. Ketika dia di Ayub 42 ayat 5 dikatakan begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi mata kita harus memandang engkau Bapak Ibu ya, harus mempunyai iman yang kokoh. Amin. Yang kedua, bagaimana sikap yang benar? Yang kedua adalah taat dan bertindak. Kita baca firman-Nya ya. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, di ayat 6, Yohanes 2 ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan saya mencatat, mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Saya catat di sini, lalu mereka pun membawanya. Para pelayan ini melakukan bagian dari mujizat yang Tuhan Yesus adakan. Mereka taat dan mereka bertindak. 6 tempayan itu setara dengan sekitar 120 atau 180 galon air. Mereka kan gak ngerti ngapain sih disuruh ngisi 6 tempayan. Itu kan digunakan untuk pembasuhan kaki atau tangan ya sebelum mereka masuk kan. Untuk apa sih? 120 sampai 180 galon itu jumlah yang banyak ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi mereka enggak ngedumel tuh, mereka enggak bersungut-sungut. Mereka taat aja mereka lakukan. Walaupun mereka enggak tahu untuk apa mereka diisi 6 tempayan itu. Dulu tuh enggak ada keran. Kalau sekarang kan enak, taruh aja di bawah keran dibuka. Mereka harus berjalan enggak tahu berapa jauhnya sumur dari tempat pesta itu kan. Tapi mereka melakukannya. Dan kemudian setelah sampai kepada Yesus, Yesus berkata apa? Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Mereka kan harusnya berpikir, mau ngapain sih air buat pembasuhan kaki kok dicedok, dikasihkan kepada pemimpin pesta. Tetapi mereka melakukannya, jadi mereka taat dan mereka bertindak. Saya nggak tahu tepatnya kapan air itu berubah menjadi anggur. Tetapi saya mempercayai air itu berubah menjadi anggur ketika kepala pesta itu mencedoknya dan mencicipinya. Bapak Ibu tahu nggak? 6 tempayan itu setara dengan 1000 botol anggur. Jadi kalau Yesus menolong tidak sedikit-sedikit. Yesus menolong berkelimpahan. Saya nggak tahu kapan itu terjadi. Karena biasanya adat zaman dahulu itu pesta perkawinan mungkin seminggu. Ini di hari ketiga udah kehabisan. Ya kan? Yesus tahu untuk mencukupkan sampai hari terakhir dia sediakan 1000 botol anggur. Amin ya. Jadi apakah kita sekarang berpikir, itu kan pelayan, terang aja kalau disuruh sama tuannya gitu ya, kan nurut. Ingat loh, kita ini juga pelayan Tuhan. Kalau Tuhan mau mengatakan sesuatu kepada kita, mau gak kita taat dan bertindak? Ada beberapa contoh di mana orang yang bertindak dan taat itu mengalami mujizat Tuhan. Misalnya di Panglima Raja Aram, ya waktu itu dia mempunyai seorang budak yang orang Israel, anak kecil ya. Anak kecil itu berkata kepada Panglima Raja Aram ini, dia dikatakan pergi aja ke Israel, di sana ada seorang nabi yang sanggup menyembuhkan sakit kustamu. Kan Panglima ini sakit kusta ya. Dia pergi dan singkat kata dia panjang ceritanya ya. Dia berdiri di depan pintunya rumah Elisa. Dia mengetuk pintu tetapi yang keluar bukannya Nabi Elisa tetapi bujangnya. Dia berharap yang keluar itu nabinya kemudian numpang tangan diuel-uel kemudian sembuh. Ternyata yang keluar bujangnya. Dan disuruh apa? Kamu merendam aja 7 kali di Sungai Yordan, nanti aku akan sembuh. Dia tersinggung dan marah gitu loh.
Ini apa-apaan sih? Udah jauh-jauh aku kemari, tiba-tiba disuruh berendam di Sungai Yordan 7 kali. Tetapi lihat, dia seorang panglima Raja Aram. Dia punya kerendahan hati loh. Dia mau menerima masukan dan nasihat dari orang-orang di sekelilingnya. Siapa di sini yang mau mendengar? Misalnya kita ada bujang cilik, kasih kita nasihat. Ah, siapa sih kamu? Dia mau mendengar. Yang kedua, ketika dia mulai ngedumel itu ya, mulai marah gitu ya, teman-temannya berkata gini, apa sih susahnya kamu berendam 7 kali? Memangnya susah gitu. Dan dia mendengar nasihat daripada teman-temannya itu. Dia berendam 7 kali dan mujizat terjadi. Amin. Apakah kita mau mendengar nasihat orang-orang di sekeliling kita? Seringkali kita kan nggak peduli, ya kan? Apalagi yang menasihati kita mungkin bawahan kita, orang kecil. Kita nggak pernah mau mendengar masukan daripada mereka. Tetapi Panglima Raja Alam ini mendengar masukan dan nasihat dari bujangnya dan juga dari kawan-kawannya. Saat ini, kalau engkau ada penyakit nih, sakit yang panjang yang nggak bisa sembuh-sembuh. Tuhan tahu loh penyebab sakit penyakitmu. Tuhan tahu nggak? Tahu ya. Tuhan tahu. Oh, akar dari sakitmu itu adalah kepahitanmu. Akar kepahitan yang ada di dalam hatimu. Akar kepahitan itu jahat sekali Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jangan pernah mau gitu loh menyimpan akar kepahitan. Tuhan bilang, ampuni orang yang menyakitimu. Entah itu mungkin istri, suami, anak atau siapapun. Ampuni, lepaskan pengampunan. Apakah kita mau taat dan bertindak? Kalau kita tidak mau taat dan tidak mau bertindak, tidak mungkin mujizat itu terjadi. Tetapi kita mau merendahkan diri, kita taat dan kita bertindak. Saya yakin, saya percaya mujizat Tuhan terjadi. Amin. Kemudian juga mungkin rumah tangga yang diambang kehancuran nih. Mungkin suaminya yang kasar, KDRT atau istri yang ngomel-ngomel setiap dari pagi sampai malam ngomel-ngomel. Ngomelnya bukan ngomel biasa lagi. Ngomel merendahkan suaminya. Udah gak ada secara manusia, udah gak ada cara deh untuk rumah tangga ini dipulihkan. Dua-duanya sudah menyimpan kebencian, sakit hati. Udah tidak ada cinta, udah tidak ada kasih di antara mereka. Kalau Tuhan berkata, ayo suami datang ke istrimu minta maaf, atau istri mintalah maaf kepada suamimu. Maukah kita taat dan kita bertindak, datang dan minta maaf? Seringkali keangkuhan kita mengalahkan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mau mengalami mujizat, taatlah dan bertindaklah. Amin. Sekarang yang ketiga. Saya catat di sini, tunduk pada otoritas. Ini saya ambil dari kisah ketika Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayatnya di dalam Matius 8 ayat 5-8. Saya bacakan ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Di ayat 9, saya tambahkan ya, di ayat 9, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah satu prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia akan mengerjakannya. Luar biasa. Perwira ini pada waktu itu memegang jabatan senturion. Berarti dia, kalau sekarang mungkin apa ya, kepala kompi kali ya. Jadi dia membawahi banyak prajurit. Oke. Tapi lihat apa yang dia lakukan. Tuan, hambaku terbaring, dia sangat mengasihi hambanya. Biasanya nih manusia pada umumnya,
seorang dengan jabatan tinggi, seorang yang sukses, seorang yang kaya raya. Sombong loh, benar nggak? Mana mau dia datang memohon kepada Yesus. Untuk siapa? Bukan untuk anaknya, bukan untuk istrinya, tetapi untuk hambanya. Berarti dia apa? Ada kasih dan ada belas kasihan kepada hambanya itu. Betul ya? Kemudian ketika Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Dia jawab apa? Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Dia seorang perwira yang sangat mengerti apa arti otoritas. Dia sangat mengerti apa arti otoritas. Kita hidup di dunia ini juga kita ada otoritas, betul ya? Seorang istri harus tunduk pada suami karena otoritas suami. Anak-anak harus tunduk kepada orang tua. Kemudian juga mungkin pegawai harus tunduk pada pimpinan. Ya, jadi ada otoritas di dalam kehidupan kita. Amin ya. Kalau kita berkata, sekarang kita berkata nih, aku tunduk kok pada otoritas Tuhan. Tapi engkau tidak tunduk pada otoritas orang yang kelihatan loh. Tuhan itu enggak kelihatan. Apakah kita percaya gitu? Ke orang yang kita bisa lihat saja yang ada di sekeliling kita, kita tidak bisa tunduk pada otoritas. Bahkan bukan aja enggak tunduk, melawan. Kadang-kadang kita melawan otoritas di atas kita. Betul ya? Terus kita ngomong gitu, oh aku tunduk kok pada otoritas Tuhan. Saya enggak percaya itu. Benar. Kita sebagai gembala adalah otoritas daripada jemaat dan semua pekerja di tempat ini, betul ya? Kalau kami dipercayakan Tuhan menjadi gembala di sini berarti kami juga punya tanggung jawab untuk memimpin, membangun supaya jemaat dan semua pekerja di tempat ini makin bertumbuh, makin mengenal Yesus, betul? Betul ya? Nah, kita pun punya otoritas di atas kita. Yaitu Pak Gilbert sebagai pendeta senior. Di atas Pak Gilbert adalah Tuhan. Adalah kebohongan ketika mungkin Pak Gilbert kasih peraturannya gini. Tapi kita nggak tunduk, terus kita bilang saya hanya mau tunduk pada otoritas Tuhan. Nggak benar itu. Jadi tunduklah pada otoritas yang ada di sekelilingmu. Sebagai gembala di tempat ini, gereja di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan, kan ada aturan, betul ya? Aturannya itu bukan untuk kita loh, bukan untuk mengangkat kita, bukan untuk meninggikan kita. Untuk supaya pelayanan di tempat ini berjalan dengan baik, dengan urapan Tuhan. Betul ya? Hamba-hamba Tuhan yang melayani, mungkin pemain musik, para singers, mungkin punya suara yang bagus, talenta yang bagus. Tetapi tanpa urapan Tuhan itu sia-sia. Jadi waktu itu kita berkata, ayo doa. Yang mau melayani doa supaya ada urapan Tuhan turun. Ya. Tetapi saya berkata ada 1-2 orang yang enggak suka gitu loh. Dikatakan, gembala ini apa sih kita di-treat sebagai anak TK? Kita di-treat sebagai pegawai, dikasih aturan ini itu. Itu adalah orang yang tidak mengenal otoritas. Bagaimana dia berkata, aku hanya mau dengar tunduk pada Tuhan. Sedangkan pada otoritas yang kelihatan dengan mata, dia tidak bisa tunduk. Jadi kita harus tunduk kepada otoritas yang ada di sekeliling kita. Betul ya? Istri tunduklah kepada suami. Anak-anak tunduklah kepada orang tuamu. Para pekerja tunduklah pada atasanmu. Maka engkau akan melihat mujizat terjadi ya. Seperti perwira ini ya. Dia seorang Romawi yang sesungguhnya tidak percaya kepada Tuhan. Ya, dia tentara Romawi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dia lakukan? Menempatkan Yesus sebagai atasannya atau tuannya. Dia nggak percaya sebenarnya kepada Yesus orang Romawi, tapi dia memperlakukan Yesus, menempatkan Yesus sebagai tuannya dan juga sebagai Tuhannya. Dan dia percaya. Kalau engkau berkata sepatah kata saja, sembuh tuh. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tunduk pada otoritas. Dan lihatlah kuasa Tuhan pasti bekerja. Amin. Oke, selanjutnya. Yang keempat,
berbelas kasihan. Di dalam peristiwa mujizat yang Yesus adakan di bumi ini, sebagian besar bahkan seluruhnya mungkin berdasarkan belas kasihan Tuhan. Yesus menyembuhkan orang buta, kemudian orang bisu berbicara, kemudian angin topan itu diredakan. Yesus memberi makan 5.000 orang, itu berdasarkan belas kasihan Tuhan. Di dalam Matius 9 ayat 27 sampai 29, oh enggak, yang ini aja. Yang memberi makan 5.000 orang ya. 5.000 orang laki-laki ditambah wanita dan anak-anak, mungkin saya enggak tahu berapa jumlahnya, 8.000 atau 10.000 ya. Di dalam Yohanes 6 ayat yang kelima Yesus berkata, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Yesus peduli kepada orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Yesus tahu mereka letih, mereka lapar dan mereka perlu diberi makan. Kalau murid-muridnya mungkin terfikir pun enggak ya. Lewat di pikirannya juga enggak memberi makan 5.000 orang. Tetapi Yesus melihat mereka kelaparan, mereka kelelahan, mereka perutnya harus diisi. Sama seperti sekarang, ketika kita sudah lelah, kita ikut Yesus, sudah lelah, jatuh bangun, sudah capek gitu ya. Yesus tahu, Yesus mengerti, kita butuh makan. Kebutuhan yang primer Tuhan pasti cukupkan, amin. Enggak mungkin Tuhan kita yang maha kuasa, yang memiliki bumi dan segala isinya membiarkan kita kelaparan. Tidak mungkin. Amin. Dia peduli pada kita. Dia peduli ketika kita berlelah-lelah terus mengikuti dia walaupun jatuh bangun. Dia peduli. Sama seperti dia peduli ketika dia melihat 5.000 orang berbondong-bondong kelelahan mencari dia. Ada peristiwa mujizat di mana orang itu tidak meminta tetapi menerima mujizat. Contohnya itu ketika Yesus membangkitkan anak janda di Nain ya. Saya baca firman-Nya. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Ayat 12. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Yesus berbelas kasihan dan melakukan mukjizat kepada ibu janda ini. Saya yakin sebagai Tuhan, dia tahu ketika dia menuju ke kota Nain, dia tahu, sangat tahu bahwa ada seorang ibu janda yang menangis karena anaknya mati. Betul ya? Jadi Yesus sengaja datang ke sana menemui ibu janda ini. Jadi ada belas kasihan Yesus karena Yesus tahu dia seorang janda. Mungkin selama ini hidupnya bergantung kepada anak satu-satunya. Dan ketika anaknya itu mati, kepada siapa dia mau bergantung lagi hidupnya. Jadi Yesus sangat mengerti keadaan kita Bapak Ibu. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah berkata, kok Yesus enggak peduli ya pada persoalan masalahku. Dia sangat peduli. Amin. Sangat peduli. Apa yang membuat ada mujizat? Ya pertama ada pertemuan antara Yesus dengan janda ini. Ada pertemuan. Yesus datang dan saya katakan Yesus yang mendatangi dan mencari janda ini. Bagaimana dengan kita?
Bagaimana kita bisa membuat Yesus mencari kita nih. Yesus yang mencari kita. Dan Yesus mau berbelas kasihan dan mau melakukan mujizat atas hidup kita. Belajar dari janda ini ya. Bagaimana caranya? Di dalam Matius 5 ayat 7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Atau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, berbahagialah orang yang mengasihani orang lain, Allah akan mengasihani mereka juga. Dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi prinsip kita bisa menerima belas kasihan dari Tuhan seperti tabur tuai. Ya, kalau kita mengasihani orang, Tuhan akan mengasihani kita. Kalau kita menolong orang, Tuhan akan menolong kita. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk itu ya. Kita nggak pernah ada belas kasihan ke orang, terus kita minta belas kasihan sama Tuhan. Itu seperti prinsip tabur tuai. Sekarang bagaimana caranya kita bisa berbelas kasihan terhadap orang lain? Saya catat, hati kita ini harus dipenuhi oleh kasih Yesus, betul nggak? Kalau kita memiliki Yesus dalam hati kita, kasihnya itu akan memenuhi kehidupan kita seluruhnya. Dan kita juga berbelas kasihan, kita gampang mengampuni orang lain. Bahkan orang yang sangat menyakiti kita akan mudah kita ampuni. Amin ya. Tetapi ketika hatimu penuh dengan kebencian, kemarahan, iri hati, enggak ada ruang untuk Yesus masuk dalam hatimu. Udah dipenuhi dengan segala yang busuk ini. Saya katakan busuk karena memang akar kepahitan itu adalah sampah di dalam hidup kita. Lepaskan sampah itu, buang sampah itu, buang iri hati, buang kemarahan, lepaskan dari hidupmu. Sehingga hatimu sudah bersih dan Yesus bisa masuk memenuhi hati kita. Amin. Kepada siapa kita harus berbelas kasihan? Kepada orang yang membutuhkan pertolongan atau mereka yang berkekurangan. Kalau engkau saat ini berkata, mana bisa aku nolong? Sedangkan aku juga ada masalah ekonomi kok. Menolong itu bukan harus dalam jumlah besar Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita melihat orang berkekurangan dan kita melihat, aduh mereka itu kasihan banget ya. Makan aja gak bisa, susah banget hidupnya. Kita menolong mereka itu kita berbelas kasihan kepada mereka. Tuhan pun akan berbelas kasihan kepada kita. Seperti saya katakan tadi, tabur tuai. Amin. Kemudian ketika kita lagi sakit hati marah kepada orang yang menyakiti kita. Biasanya nih pada umumnya kita mudah sekali mengumpati mereka. Betul ya? Kita mudah sekali gosipin mereka, bahkan kita menghakimi mereka. Kemudian kita sukacita loh kalau mereka mendapatkan masalah, syukurin dah loh. Lihat tuh, dia lakukan itu ke saya sih. Nah sekarang lihat tuh Tuhan membalas. Bukan itu yang namanya belas kasihan Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbelas kasihan adalah kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita bisa melepaskan pengampunan kepada mereka yang menyakiti kita. Betul? Ketika kita lakukan itu, maka belas kasihan Tuhan turun atas kita. Kenapa kita harus berbelas kasihan kepada orang yang menyakiti kita? Kita nih manusia biasa. Betul, saya manusia biasa, Pak Gembala manusia biasa. Semua yang di sini manusia biasa. Yang melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi kita bukan sempurna. Yang sempurna itu adalah Tuhan Yesus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Berdamailah dengan semua orang, hidup damai. Yang terlebih berdamai dengan dirimu. Orang yang belum berdamai dengan dirinya dia enggak bisa mengampuni orang lain. Tuh, enggak bisa. Sama dirinya aja dia enggak berdamai, apalagi dia berdamai dengan orang lain. Berdamailah dengan dirimu. Terimalah apa yang Tuhan berikan kepadamu. Apa yang engkau miliki, berdamailah gitu. Jangan terus komplain terus ya Bapak Ibu. Yang harus kita lakukan, berdoalah bagi mereka. Ketika musuh kita mengalami masalah, jangan nyukurin ya. Syukurin lo, tahu rasa lo. Jangan Bapak Ibu Saudara sekalian, doakan mereka. Ya supaya mereka juga bisa segera lepas dari persoalan masalah mereka.
Ketika kita berdoa untuk musuh kita nggak usah doa panjang lebar kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab doa kita. Bahkan doa-doa yang tidak terkatakan akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Yang kelima, bersabar. Kita manusia pada dasarnya tidak bisa bersabar. Kita baca Alkitab ya, ayat Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan melakukan mujizat bukan pada waktu yang kita inginkan, tetapi pada waktunya. Dengan tujuan apa? Supaya kita makin percaya ya. Ini ada 2 peristiwa di dalam Alkitab yang saya catat ya. Mungkin nggak usah ditampilkan ya. Di dalam Markus 5 ayat 21 sampai 42 ya. Dalam peristiwa Yesus membangkitkan anak Yairus. Dalam satu perjalanan datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon Yesus untuk datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Tetapi dalam perjalanan ke sana ada peristiwa perempuan pendarahan yang menjamah jubahnya ya. Jadi waktu Yesus mau menuju ke rumah Yairus ini ada perempuan yang 12 tahun pendarahan. Dan ketika sudah disembuhkan, Yesus sedang bercakap-cakap dengan wanita ini. Tiba-tiba datanglah seorang dari kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi luar biasa. Apa kata Yesus di ayat 36? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Luar biasa ya. Jadi Yesus perjalanannya terhalang oleh peristiwa menyembuhkan wanita yang 12 tahun pendarahan itu ya. Jadi ada waktu yang terbuang gitu ya. Pada waktu-waktu terbuang itu anaknya di sana sudah meninggal ya. Tetapi mereka mentertawakan Yesus. Maka diusirnya semua orang itu lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Dan pada akhirnya anak itu dibangkitkan dari kematiannya. Luar biasa Tuhan kita ya. Itu Yesus membangkitkan Yairus. Yang kedua, cerita tentang Lazarus yang dibangkitkan. Lazarus, Marta dan Maria adalah 3 bersaudara yang sangat dikasihi Yesus. Pada suatu ketika Yesus mendapat kabar Lazarus sedang sakit. Ya, Lazarus sedang sakit. Tetapi Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu. Dikatakan ya di sini ya. Di ayat 13. Oke, di ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kemudian setelah itu Yesus baru berangkat ke sana, Marta dan Maria nangis, orang-orang di situ nangis dan Lazarus sudah mati. Di sana dicatat bahwa beberapa kali dicatat bahwa Yesus menangis dan maskul hatinya. Yesus menangis bukan karena Lazarus mati saudara. Karena Yesus tahu Yesus mau membangkitkan dia kan. Tetapi Yesus menangis kenapa? Yesus sedih, hatinya maskul. Karena kok Marta dan Maria gak percaya ya kepadaku. Yang udah kenal aku gak percaya ya kepadaku. Yesus sedih atas ketidakpercayaan mereka. Dan akhirnya apa? Kuasa Tuhan dinyatakan di sana. Jadi Tuhan itu tidak pernah terburu-buru. Dia tidak pernah terlambat, dia tidak terlalu cepat, tetapi dia selalu tepat pada waktu dan penuh berkat. Amin. Oke, saya mau mengakhiri sharing firman Tuhan ini dengan kesaksian saya bersama Pak Gembala ya. Waktu kita kembali dari Australia ke Indonesia, kami tidak tinggal di Jakarta tapi kita tinggal
di Bali ya. Kita ada satu rumah yang di Jakarta yang kita mau jual. Jadi mungkin beberapa dari Bapak Ibu tahu ya bahwa kita mau menjual rumah itu. Lama loh, 8 tahun atau 9 tahun kita berdoa, Tuhan kirim dong orang yang tepat untuk membeli rumahku. Kita enggak henti-hentinya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. 8 tahun, 9 tahun bukan waktu yang cepat ya. Tetapi kami tetap percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Di akhir tahun 2019 ada seorang hamba Tuhan yang kita kenal juga yang mencari rumah. Kemudian dia tertarik dengan rumah kita dan dia mau ambil rumah kita itu. Tetapi kan tiba-tiba tuh COVID melanda sehingga bank semuanya juga menutup pintu untuk orang ambil kredit dan sebagainya ya. Tetapi saya tetap percaya, Tuhan kalau Engkau sudah buka jalan, enggak mungkin ada yang bisa menutupnya. Dan akhirnya kita bisa adakan akta jual beli itu mungkin di bulan April. Ketika COVID sedang parah-parahnya melanda Indonesia. Parah-parahnya kita harus terbang ke Jakarta. Kita udah seperti kayak orang mau perang gitu ya. Pakai baju tutupan ini. Berangkat ke Jakarta, padahal anak-anak bilang, udah gak usah pergi, nanti kalau kena gimana di pesawat apa. Dengan kuasa Tuhan kita pergi ke sana dan deal. Yang saya mau saksikan di sini, setiap saat saya berdua dengan Pak Gembala bilang gini, kalau Tuhan tidak tolong kita pada waktu itu, kita gak tahu hidup kita bagaimana. Ada kewajiban yang kami harus lakukan pada bank di mana kami mengambil uang, betul ya? Bisnis semua stop, Susihana tutup, villa tutup, tetapi kita tetap harus menggaji pegawai-pegawai kita. Dari mana Tuhan? Dari mana Tuhan? Tetapi tepat pada waktunya, setelah 8 atau 9 tahun, Tuhan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Haleluya ya, puji Tuhan ya. Berikan dong kemuliaan buat Tuhan. Kalau Tuhan mungkin menjawab doa kita 5 tahun sebelumnya, mungkin kita berpikir, oh iya memang kita kan pasarin, pasti ada orang yang datang. Tetapi ketika enggak ada orang yang mau beli rumah, ketika semuanya berhenti, tiba-tiba Tuhan kirimkan. Jadi saya tahu, oh ini toh maksud Tuhan. Tuhan kok 8 tahun 9 tahun sih Tuhan, ya kan? Tapi puji Tuhan, kita makin percaya kepada Tuhan bahwa tidak ada masalah persoalan kita yang tidak dijawab Tuhan. Ketika kita yakin Tuhan lakukan perkara yang besar, kita percaya bahwa Dia sanggup, saat itulah mukjizat akan terjadi. Amin ya. Satu lagi saya tadi kelewatan tuh tentang taat dan bertindakan. Pak Gem itu tahu ya kesaksiannya yang terendam di dalam air yang penuh aliran listrik ya. Pada waktu itu dia udah nggak tahu berpikir apa gitu, cuman aduh ini saatku mungkin dipanggil Tuhan, tapi kok dengan cara ini ya. Tiba-tiba dia ada satu dorongan, ada suatu suara yang berkata melangkah gitu. Kalau dia mau berpikir dengan pikiran manusia, aduh itu kan bibir kolam masih jauh, mau melangkah kan tetap aliran air ada kan. Tetapi ketika dia melangkahkan kaki yang kiri, hilang itu aliran listriknya. Melangkahkan kaki satu lagi yang kanan, aliran listriknya tidak ada. Kalau dia tidak taat dan tidak bertindak, udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah gak ada bersama-sama kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ayo mari kita lakukan 5 hal ini. Saya undang para pemain musik untuk naik. Kita nyanyikan satu lagu ya, masih ada mujizat. Mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasamu Tuhan.
bahwa kita sudah menerima mukjizat terbesar dalam hidup kita. Siapa yang tahu bahwa Tuhan sudah melakukan mukjizat terbesar dalam hidup kita? Angkat tangannya. Siapa yang dengan kekuatannya bisa menghapus dosa-dosanya sendiri? Siapa yang dengan kekuatan manusia bisa menyelamatkan dia dari api neraka? Yesus mau datang ke dunia. Dia mau dihina, dia diludahi, dia disiksa, dia dirajam, bahkan dia mati di atas kayu salib. Karena dia mengasihi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Supaya apa? Supaya tidak ada yang binasa, melainkan semua dari kita mendapatkan hidup yang kekal. Amin ya. Kalau Tuhan mau dihina, disiksa, disalib, supaya kita selamat. Masakan saat ini Tuhan tidak mau menolong kita? Tuhan pasti mau menolong kita. Amin. Lakukan 5 hal ini. Memiliki iman yang teguh. Yang kedua, ayo taat, ayo bertindak. Kalau Tuhan suruh sesuatu, lakukan itu. Tunduklah pada otoritas. Otoritas yang ada di sekelilingmu dan otoritas Tuhan. Amin. Milikilah belas kasihan dan bersabarlah. 5 hal ini lakukan dan kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Kalau saat ini engkau masih belum menerima mukjizat dan orang-orang di sekelilingmu mentertawakan engkau, ingat ya, saat ini Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita saksikan pengumuman ibadah sepekan. Terima kasih untuk pelayanan Ibu Gembala Pestrianti Tirta. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Ibu melayani. Shalom, mari bergabung dalam Surga di Keluargaku setiap hari Jumat jam 7 malam melalui Zoom online. Tuhan Yesus memberkati. Doa bersama hari Sabtu pukul 10 pagi. Hai guys, mari bergabung dalam ibadah Yud setiap hari Sabtu di Gedung Gereja Jakarta Sore. Sampai jumpa. Ibadah Raya Minggu 11 Februari pukul 10 pagi akan dilayani oleh Bapak PDM Leonardo Gultom. Ibadah Awesome Kids dimulai pukul 10 pagi. Ibadah WBK Wanita Bagi Kristus hari Rabu tanggal 15 Februari pukul 6 sore bertempat di gereja, dilayani oleh Ibu Pastor Esther Lina. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau di tengah-tengah kami, Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini Tuhan. Sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Khususnya firman yang telah ditaburkan Tuhan, kami percaya firman itu tidak akan jatuh di tanah yang subur Tuhan. Di hati kami Tuhan. Dan setiap firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kami hati yang senantiasa taat akan kehendak-Mu Tuhan. Taat akan segala perintah-Mu Tuhan. Taat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Karena ketaatan kami itulah yang membuat mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati hambanya Ibu Yanti yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau pakai lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur untuk jemaat Tuhan yang dikasih yang hadir pada hari ini Tuhan. Kami mau serahkan 1 minggu ke depan ke dalam perlindungan, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Terus Tuhan menyertai mereka, menjauhkan dari segala mara bahaya, menjauhkan dari segala sakit penyakit, menjauhkan dari segala niat-niat orang jahat apapun juga. Tuhan jauhkan daripada anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka. Kami akan berpisah Tuhan, tapi kami tahu kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah daripada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan,
Dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun kita pergi, hidup kita akan beruntung. Karena Tuhanlah yang akan menjadi pelindung kita. Tuhanlah yang akan menjadi perisai kita. Dialah yang akan menolong kita. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya. Memberikan kasih karunia dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang engkau kerjakan, kalau engkau punya iman percaya, maka Tuhan akan buat semua itu terjadi dalam hidupmu. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin.